Sepada, permisi, Pak Agusman. Kami di kantor pajak. Ya, tunggu sebentar. Oleh karena kedua petugas datang tak diundang, lalu menagih uang, Agusman si pengusaha karet langsung meradang. Bukannya saya sudah bilang berulang kali kalau saya itu keberatan dengan jumlah tagihan. Perselisihan soal nilai tagihan sudah berjalan kira-kira 3 tahun belakangan. Angkanya bikin pecah kepala. 14,7 miliar banyaknya. Agusman merasa sudah lakukan semuanya, tetapi jumlah tagihan belum berubah pula. Sungguh sia-sia segala usahanya. Wah, masih 14 miliar ini. Uang dari mana saya harus bayar pajak ini? Sudah, kita bicara di pondok saja. Ya, sama keluarga. Ayo. Coba. Kenapa bisa begitu? Saya itu kurang paham dengan aturan-aturan pajak itu. Saya sejak 2012. Saya sudah pertanyakan ini. Kenapa sampai muncul angka sebanyak itu? Secara teknis, memang segitu Pak bayarannya Pak. Jadi sekarang silakan Bapak bayar sesuai tagihan aja Pak. Susah kali kalian ini. Ya udah, kita pindah Situasi pondok. mendadak tegang ketika dirasa emosi Agusman meradang. Sehingga kedua petugas pajak pun mengambil ancang-ancang siap mengantisipasi bila bahaya menerjang. Jadi hanya ini Pak, tanah lokasi yang Bapak miliki. Ya, inilah tanah dan harta saya. Tidak cukup luas. Tapi ini semua milik saya sendiri. Kalau tanah segini mana cukup bayar pajak segitu banyaknya. Bisa-bisa harta Bapak bisa disita nih. Apa yang bergerak maupun yang bergerak, ya kan? Apa? Kalian mau nyita? Bagaimana bisa, Pak? Bisa saja Pak. Kalau dalam waktu 2 kali 24 jam Bapak belum bayar tagihannya juga, bisa-bisa aset yang Bapak miliki bisa kami sita Pak. Bahkan bisa kami lelang semuanya Pak. Ya udah, ikut saya. Kalian tunggu di sini. Dalam keraguan, langkah kaki Parada dan Sosanolo kadung menyanggupi ajakan Agusman. Seperti logikanya dibutakan, keduanya melonggarkan kewaspadaan, kemudian masuk perangkap Agusman. Mantap hati, Agusman menyelipkan sebilah belati di pinggang kiri, siap untuk pertumpahan darah hidup atau mati. Lalu dalam sekejap, celaka menimpa dua petugas pajak. Pak. Aduh, kenapa nih Pak? Pak. Kenapa nih Pak? Ini Pak. Sempit nih Pak. Sempit ini. Satu korban sudah terkapar, Agusman malah semakin barbar. Sosanolo kemudian diincar, amuk angkara berkobar-kobar. Ketika Sosanolo jadi bulan-bulanan, Parada cepat-cepat mengambil kesempatan menyelamatkan diri di tengah aksi pembantaian. Namun maut tak lengah berperkara, ia terus memburu Parada.
Santosanolo ambruk pula, meregang nyawa. Lalu terjadilah peristiwa tak terduga. Panara yang masih bernyawa nyaris berhasil menyelinap keluar dari pintu gerbang halaman, hampir menghambur kabur. Kurang ajar. Badali, tangkap dia. Iya, Bang. Tak mau kecolongan lagi, Agusman menumbuk kepala korban sekali lagi. Serangan akhir menutup aksi Raja Pate. Betapa kejamnya, siapakah dia? Lelaki parubaya, 44 tahun usianya. Nyawa dua petugas pajak direnggut tanpa iba, dilakukan dengan penuh sadar pola. Ma, buka pintunya, Ma. Ma, buka pintunya, Ma. Baca, Ma. Cari 14 miliar itu uang dari mana, Pak? Apa yang terjadi? Kenapa tangan sama baju kamu penuh noda darah, Pak? Kamu lakuin apa, Pak? Jawab! Pegang surat itu, Ma. Papa mau lapor ke kantor polisi. Tadi Papa habis bunuh orang pajak itu, Ma. Karena dia mau nyita harta kita, Ma. Apa? Dibunuh? Kamu gak waras ya, Pak? Nanti kalau kamu di penjara, terus orang kantor pajak tetap sita harta kita. Mama gimana, Pak? Mama pergi kemana? Udah. Aksi Rajapati melahirkan konsekuensi. Benar, Agusman ambil tanggung jawab dengan sukarela menyerahkan diri ke polisi, tetapi juga menelantarkan masa depan istrinya Desi.